Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Sudah siap untuk mulai belajar biologi. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, kira-kira ini ada yang belum join belum ya? Apa udah join semua? Oh, ada satu yang belum join ya. Ini siapa? Oh, Andi. Andi kenapa ya ini? Ada yang tahu Andi kenapa? Oh, sejak kapan ya? Ya, memang dalam masa pandemi seperti ini, alangkah baiknya kita tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, rajin mencuci tangan, selalu memakai masker. Pokoknya kalau nggak ada keperluan yang sangat mendesak, lebih baik kita di rumah aja. Oke, baik. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi kemarin. Kemarin kita sudah belajar apa? Iya benar, sistem pencernaan manusia. Nah, hari ini lanjutannya yaitu gangguan pada sistem pencernaan. Iya. Jadi sebelum kita mulai, Ibu mau nunjukin dulu nih, ada gambar. Yuk dilihat dulu. Ya, ini dia foto-fotonya. Yang pertama foto mie goreng yang suka dijual di sekolah ya, zaman dulu mungkin waktu SD. Terus yang kedua, nah ini siapa yang nggak tahu ini foto apa? Foto seblak, makanan paling populer ya kan. Terus ada foto goreng-gorengan. Selanjutnya foto, wah ini sih kayaknya favorit semua ya. Ini ada burger, ada pizza, wah macam-macam ini. Nah ini foto selanjutnya. Nah yang terakhir adalah foto bekal makanan. Yang ini juga sama. Ya, dari foto-foto tadi yang sudah Ibu tunjukkan itu adalah contoh-contoh berbagai macam makanan yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Nah, bedanya kalau seblak dan gorengan itu adalah contoh makanan yang tidak sehat. Kalau seperti burger dan pizza dan junk food lainnya itu adalah contoh makanan higienis. Sedangkan bekal rumah itu adalah contoh makanan sehat. Bu, kenapa sih kita harus makan makanan yang sehat? Kenapa kita harus memilih bekal rumah? Padahal kan kayak seblak itu tuh lebih enak, Bu. Kalau junk food juga kan itu lebih keren gitu, Bu. Iya nggak? Pasti kalian mikirnya kayak gitu. Nah, kenapa sih? Coba kita pikirkan ya. Dimulai dari makanan yang tidak sehat dulu. Makanan tidak sehat itu apa sih? Makanan tidak sehat itu adalah makanan yang mengandung gizi tidak seimbang, mengandung sedikit zat dan juga serat yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu, apabila dikonsumsi secara terus-menerus, maka akan menimbulkan penyakit, menghambat perkembangan tubuh, dan juga mengurangi kecerdasan otak dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada contoh makanan higienis. Contoh makanan higienis yaitu seperti burger, pizza dan lain-lain. Itu seperti junk food yang bisa kita temui di mall. Itu adalah contoh makanan higienis. Makanan higienis itu apa sih, Bu? Makanan higienis adalah makanan yang bersih, tidak tercemar atau terkontaminasi oleh zat kimia atau mikroba yang dapat
dapat menyebabkan penyakit. Jadi bisa dipastikan kalau makanan tersebut bersih. Nah, kemudian yang terakhir adalah bekal makanan. Itu adalah contoh makanan bergizi. Makanan bergizi itu adalah makanan yang cukup mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh agar tubuh tetap sehat. Oke, selanjutnya Ibu ada video ini cukup menarik ya. Kita tonton sama-sama. Jatuh. Duh, ambil lagi atau tidak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan? Hayo ngaku. Pasti kita juga pernah kepikiran kalau belum 5 menit makanan kita yang jatuh pasti masih bebas kuman. Menariknya bukan cuma orang Indonesia yang sering mikir begini loh. Ternyata orang-orang barat juga punya anggapan yang sejenis. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, mereka percaya aturan 5 detik. Tapi seperti pertanyaan teman kita ini, mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebetulnya aman tidak sih makan makanan yang sudah jatuh? Menurut penelitian Profesor Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit. Makanan yang jatuh ternyata akan langsung terkena kuman seketika itu juga. Meski begitu, peneliti lain oleh Profesor Anthony Hilton dari Aston University membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Misalnya ada 100 kuman yang awalnya menempel. Asal belum 5 detik, jumlah tersebut tidak akan berubah. Tapi kalau tidak segera diambil, jumlah kuman bisa bertambah 10 kali lipat setiap menitnya loh. Waduh, kira-kira bakal jadi berapa juta kuman tuh setelah 5 menit? Bagaimanapun, ada faktor lain yang ikut menentukan berapa jumlah kuman yang menempel pada makanan jatuh. Faktor yang pertama adalah kelembapan makanannya. Gampangnya makin basah makanannya, makin banyak kuman yang akan menempel. Kemudian faktor yang kedua adalah permukaan di mana makanan kita jatuh. Misalnya permukaan karpet ternyata mengoper kuman yang lebih sedikit dari permukaan lantai. Tapi kembali lagi pada seberapa joroknya karpet atau lantai kita. Kalau begitu, berarti masih agak aman dong kalau makanan kita jatuh di permukaan yang bersih? Jawabannya, belum tentu. Sekilas info, kuman atau bakteri sebetulnya ada di mana-mana. Di air, tanah, udara, setiap kita menyentuh satu tombol di layar smartphone pun setidaknya ada 6.000 bakteri yang menempel di jari kita. Bahkan jumlah bakteri dalam tubuh kita ternyata lebih banyak daripada jumlah total penduduk Indonesia. Fakta ini pasti bikin kita merinding, tapi untungnya tidak semua kuman bersifat patogen alias berbahaya bagi tubuh kita. Beberapa jenis bakteri memang bisa bikin kita sakit, tapi ada juga kok bakteri yang baik bagi tubuh kita. Selain itu, jangan lupa kalau tubuh kita juga punya sistem kekebalan tubuh alami. Asal badan kita fit, antibodi selalu siap melawan ancaman bakteri patogen dengan berbagai cara selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, seumur hidup kita. Sisanya, tinggal berdoa saja supaya tidak ada bakteri patogen yang nempel waktu makanan kita jatuh. Jadi jorok-jorok sedikit masih boleh lah, tapi jangan segitunya juga. Ikhlaskan saja makanan yang sudah jatuh itu, asal jangan lupa membuangnya biar tidak bikin susah orang-orang yang lewat. Dan seperti biasa, terima kasih. Anda kembali di Kabar Pagi, pemirsa. Jumlah korban keracunan di kota Tasikmalaya, Jawa Barat terus bertambah. Diduga korban menyantap hidangan yang salah satu bahan makanan yang mengandung bakteri lantaran basi. Hingga berita ini diturunkan, tercatat sudah 197 warga di 12 kampung yang berada di Kelurahan Karikil, Mangkubumi, Tasikmalaya keracunan makanan. Nah, sekarang dari video yang sudah Ibu tampilkan, Ibu mau kalian membuat kelompok, isinya 5-6 orang untuk menanggapi masalah apa sih yang akan terjadi, yang akan ditimbulkan dari hal-hal seperti itu, dan apa kaitannya terhadap materi yang akan kita bahas hari ini. Sekarang brief dulu dari forum ini. Ibu kasih waktu 30 menit untuk diskusi.
diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti kita presentasikan hasil dari diskusi dari teman-teman semua. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan saja di grup. A few moments later. Oke, jadi tadi semua yang sudah disampaikan dari hasil diskusi kelompok semuanya sudah benar. Nah, sekarang kita akan menarik kesimpulan gangguan pada sistem pencernaan. Dimulai dari mulut dulu. Yang pertama adalah sariawan. Apa sih sariawan itu? Sariawan adalah luka atau peradangan di bibir dan dalam mulut yang dapat menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman. Nah, penyebab dari sariawan yaitu yang pertama, kesalahan dalam menggosok gigi. Nah, kemudian kekurangan vitamin C dan juga bisa karena perubahan hormon. Nah, satu lagi bisa juga karena virus. Virus yang menyebabkan sariawan ini adalah virus herpes simplex 1 atau yang biasa disebut dengan stomatitis herpes. Bagaimana cara mengatasi sariawan? Cara mengatasi sariawan yaitu dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut. Rutin periksa ke dokter gigi dan mulut. Kemudian gosok gigi dengan benar. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin C. Kemudian kita lanjut ke lambung. Ada penyakit yang dinamakan dengan gastritis. Apa sih gastritis itu, Bu? Gastritis itu adalah peradangan pada lapisan lambung. Dalam lambung terdapat mukosa yang merupakan pelapis dinding lambung terluar dan berfungsi sebagai pelindung dari asam lambung. Jika lapisan ini lemah atau mengalami cedera, asam lambung akan langsung mengenai dinding lambung dan menyebabkan peradangan. Nah, lapisan mukosanya nih, nah ditunjukin sebelah situ. Apa sih penyebab dari gastritis ini? Penyebabnya banyak, yaitu ada dikarenakan karena pola makan yang tidak teratur, sering makan makanan yang terlalu asam atau pedas. Nah, seblak tadi itu termasuk juga tuh. Terlalu sering makan makanan yang banyak mengandung gas, bisa juga karena stres, suka minum minuman beralkohol, kebiasaan merokok, dan infeksi kuman Helicobacter pylori. Bagaimana cara mencegah gastritis? Tentu saja bisa dicegah ya, dengan cara menghindari makanan yang terlalu asam dan pedas. Nah, si seblak tadi tuh harus dihindari, itu bukan makanan yang sehat karena bisa menimbulkan gastritis. Salah satunya makan makanan yang bergizi seperti membawa bekal, tidak minum minuman yang beralkohol, makan secara teratur, dan menjaga pikiran agar tidak stres. Diare merupakan gangguan saluran pencernaan akibat infeksi bakteri atau protozoa. Infeksi pada dinding usus seringkali menyebabkan laju gerak peristaltik usus meningkat sehingga proses penyerapan air oleh usus berkurang, lalu feses menjadi cair. Penyebab dari diare adalah lingkungan yang kotor dapat membuat bakteri mudah berkembang. Nah, makanan-makanan yang terbuka juga dapat menyebabkan penyakit diare ini. Bisa juga karena keracunan makanan seperti video di awal yang sudah ditampilkan.
Bagaimana mencegah diare? Mencegah diare yaitu bisa dengan cara menjaga kebersihan, selalu mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan, setelah dari toilet, atau setelah bersin dan batuk dengan menggunakan sabun dan air bersih. Menjaga kebersihan peralatan makan dan juga minum. Dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sudah dimasak hingga matang sempurna, serta menghindari makanan dan minuman yang tidak terjamin kebersihannya. Nah, kemudian selanjutnya ada apendisitis. Apendisitis merupakan peradangan yang terjadi pada usus buntu atau appendix. Kita sering nyebutnya dengan usus buntu ya. Nah, lokasinya usus buntu nih ada di gambar ini. Usus buntu merupakan organ berbentuk kantong kecil dan tipis berukuran sepanjang 5 hingga 10 cm yang terhubung pada usus besar. Jika apendisitis dibiarkan, infeksi dapat menjadi serius dan menyebabkan usus buntu pecah sehingga menimbulkan keluhan rasa nyeri hebat hingga membahayakan nyawa penderitanya. Kemudian penyebab apendisitis yaitu penyumbatan. Sisa makanan kotoran yang mengeras dapat terjebak di dalam lubang pada rongga perut yang mengisi appendix. Kemudian bisa juga karena infeksi. Apendisitis dapat juga dikarenakan infeksi seperti infeksi virus gastrointestinal atau mungkin karena jenis pembengkakan lainnya. Kemudian bisa juga karena usus buntu berbelit. Bisa juga karena adanya parasit, misalnya itu cacing. Nah, cacing juga bisa menyebabkan penyakit usus buntu ini. Bisa juga karena adesi dinding usus, kebiasaan makan makanan rendah serat dan berpengaruh konstipasi. Kemudian bagaimana cara mencegah apendisitis? Yaitu dengan cara tidak menunda membuang air besar. Karena kalau kita menunda buang air besar itu akan menyebabkan konstipasi tadi. Kalau kita lagi udah mules nih, itu tuh kan kotorannya udah siap untuk keluar. Nah, kalau kita tunda, dia akan balik lagi. Nah, itu yang akan menyebabkan infeksi pada apendisitis. Kemudian tidak minum minuman yang beralkohol. Mengkonsumsi makanan yang kaya serat. Dan istirahat yang cukup serta rajin olahraga. Jaga kesehatan, tetap rajin cuci tangan, makan makanan yang sehat, dan ikuti aturan protokol pemerintah dan selalu memakai